Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang statistika 2, ukuran pemusatan dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Adapun materi statistika adalah yang pertama, membaca dan menyajikan data, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan, yaitu mean, median, modus. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran yang menunjukkan pusat segugusan data yang telah diurutkan, baik yang terkecil sampai dengan yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di antaranya adalah mean, ukuran rata-rata, kemudian median, nilai tengah, modus, nilai yang sering keluar. Untuk materi pertama, ukuran pemusatan data adalah mean. Untuk data tunggal, mean merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Didefinisikan sebagai X bar sama dengan, ini merupakan jumlahan nilai X1 plus X2 plus X3 sampai dengan Xn dibagi dengan N merupakan banyaknya data. Sebagai contoh, tentukan nilai rata-rata ujian dari kelima anak 8, 6, 7, 9, 10. Ini adalah merupakan nilai. Kemudian banyaknya data adalah N 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. Sehingga X bar sama dengan, kita akan jumlahkan nilainya dibagi dengan banyaknya data. 40 per 5, sehingga X barnya sama dengan 8. Untuk mean bagian yang kedua, pada data yang berkelompok, didefinisikan sebagai sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Sigma merupakan jumlah, di mana FI merupakan frekuensi kelas interval ke I. XI, titik tengah kelas interval, kemudian K adalah banyak kelas. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh di bawah ini. Kelas, kemudian frekuensi. Untuk mencari mean, kita akan tambahkan XI atau titik tengah kelasnya ini. 13 sampai dengan 15, titik tengahnya adalah 14, begitu seterusnya. Kemudian FI, kemudian FI/XI merupakan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Untuk mencari mean adalah jumlahan dari FI/XI dibagi dengan jumlahan dari FI. Sigma FI/XI per sigma FI, sehingga X bar sama dengan 358 per 20, yaitu 17,9. Adapun cara lain dalam menentukan mean pada data yang berkelompok dengan menggunakan rataan sementara, X bar sama dengan X bar S plus sigma VD per sigma FI. Dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara. Ini merupakan kelas yang kita pilih untuk dijadikan rataan sementara, yaitu 17 sebagai rataan sementara. Kemudian langkah yang kedua, menentukan DI. DI merupakan XI min X sementara, artinya 17 kurangi 17 sama dengan 0, 14 kurangi 17 sama dengan min 3, 20 min 17 sama dengan 3, 23 kurangi 17 sama dengan 6. Kemudian langkah berikutnya, menentukan VD. VD merupakan perkalian antara FI dan DI. Kemudian kita akan jumlahkan sigma 18, sigma FI 20. Kita akan masukkan ke persamaan rumus ini, 17 yang kita ambil kelas sebagai rataan sementara plus sigma VD per sigma F, sehingga hasilnya adalah 17 plus 0,9, hasil akhirnya adalah 17,9.
Untuk rataan sementara tipe yang kedua sebetulnya hampir sama dengan tipe yang pertama. Bedanya adalah munculnya P merupakan panjang kelas, sehingga rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara plus sigma VU dibagi dengan sigma F dikalikan dengan P. Dan langkah-langkahnya adalah menentukan salah satu kelas untuk dijadikan rataan sementara, sama dengan rataan sementara tipe yang pertama. Kita ambil contoh dulu, ini merupakan yang kita pilih untuk dijadikan rataan sementara. Kemudian, menentukan UI. UI ini adalah dimulai dari yang kita tentukan 0, kemudian min 1, min 2, min 3 sesuai dengan datanya. 0, min 1, 1, 2. Kemudian menentukan VU, artinya perkalian antara FI dan UI. 5 kali min 1, 6 kalikan 0, 7 kalikan 1, 2 kalikan 2. Kemudian ini merupakan sigma dari VU, 20 merupakan sigma dari FI, sehingga X bar sama dengan 17 plus 6 per 20 dikalikan dengan panjang kelas 3, sehingga hasilnya 17 plus 0,9, 17,9. Untuk materi yang kedua adalah modus, merupakan nilai yang sering muncul dengan frekuensi yang paling banyak. Pada data tunggal, ini sangat sederhana sekali. Modus dari data 6, 7, 9, 5, 4, 8, 7, 10, 7. Karena 7 munculnya adalah 3 kali, artinya frekuensi yang paling banyak adalah 7, sehingga modusnya sama dengan 7. Kemudian modus pada data yang berkelompok. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus plus D1 per D1 plus D2 kalikan P. Untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama, menentukan kelas modus dengan cara mencari frekuensi yang paling besar. Banyak peserta ini merupakan frekuensi, yang paling besar adalah 12. Artinya, ini merupakan kelasnya modus. Kemudian tepi bawah pada kelasnya modus ini sama dengan 55 min 0,5, yaitu 54,5. Kemudian D1 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, 12 min 6. D2 merupakan selisih frekuensi dengan kelas setelahnya, 12 min 8 sama dengan 4. Kemudian tinggal kita masukkan 54,5 plus 6 per 6 plus 4 kalikan dengan panjang kelas, bisa diambil tepi atas kurangi tepi bawah, atau 45 kurangi 40, 50 kurangi 45, 65 kurangi 60, boleh. Tapi sebetulnya panjang kelas merupakan tepi atas dikurangi dengan tepi bawah, sehingga hasilnya adalah 57,5. Kemudian materi yang ketiga adalah median, merupakan nilai tengah data terurut. Untuk data tunggal, data ganjil, median, nilai dari data ke n plus 1 dibagi 2 sebagai contoh. Data sudah terurut, jika belum terurut kita urutkan dulu 2, 3, 4, 5, 6, sehingga mediannya sama dengan 4. 5 plus 1 dibagi 2 sama dengan data yang ketiga, merupakan nilai dari median. Kemudian, jika datanya genap, maka mediannya nilai data ke n per 2 plus nilai data ke n per 2 plus 1 per 2. Untuk lebih mudahnya, perhatikanlah contoh ini, data sudah terurut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datanya adalah genap, sehingga mediannya terletak pada tengah-tengah antara 4 dan 5, sehingga mediannya sama dengan 4 plus 5 per 2, yaitu 4,5. Untuk berikutnya adalah median pada data kelompok. Ini adalah contohnya, data frekuensi, kemudian frekuensi kumulatif.
kita akan gunakan rumus median sama dengan tepi bawah plus setengah N kurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelasnya median dikalikan dengan P. P ini merupakan panjang kelasnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita akan menentukan jumlah dari frekuensi, yaitu 36. Kemudian, langkah yang kedua adalah menentukan kelas median dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Untuk median, kita gunakan setengah N, setengah dari jumlah frekuensi ini, setengahnya kalikan 36 sama dengan 18. Artinya, letak kelas median pada data ke-18 dengan menggunakan frekuensi kumulatif 2, kemudian 3 sampai dengan 6 ini pada data ke-18 kelasnya adalah 55 sampai dengan 59. Data ke-18. Kemudian setelah ketemu kelasnya median, baru kita tentukan tepi bawah kelasnya. 55 kurang 0,5, 54,5. Selanjutnya tinggal kita pindahkan ke dalam perumusan ini. Kemudian kita akan selesaikan sehingga hasilnya median sama dengan 55,75. Demikianlah tadi pembahasan singkat tentang ukuran pemusatan dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Untuk materi berikutnya adalah ukuran letak, ukuran penyebaran. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.